Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu menyertai perjalanan hidup kami dari pagi hari hingga di malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami di tengah-tengah kelelahan kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai bacaan malam Almanak HKBP 2023, Sabtu 25 November 2023, dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-18, dimulai dari ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-40. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 37 sampai 38a. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Jangan menolak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak cara yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk menolak Yesus yang datang menyatakan diri dan Bapa kepada mereka. Maka mereka pun menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan, bahkan melenyapkan Yesus. Hidup orang Yahudi penuh dengan kemunafikan. Di satu sisi, ya, mereka secara ketat berusaha memenuhi tuntutan hukum Taurat dan tradisi buatan mereka sendiri. Salah satunya dengan hidup kudus, yaitu tidak mau menajiskan diri dengan masuk ke gedung pengadilan Romawi. Namun di sisi lain, mereka terus berlaku jahat terhadap Yesus. Padahal perlakuan jahat kepada orang lain merupakan pelanggaran daripada hukum Taurat. Berbagai macam cara mereka gunakan. Mereka menghadirkan para saksi palsu. Mereka memperalat pejabat Romawi hanya bagaimana caranya untuk menghukum bahkan membunuh Yesus. Oleh karena itu mereka terus mengubah-ubah akan tuduhan-tuduhan mereka terhadap Yesus agar mereka dapat membunuhnya melalui tangan Pilatus. Karena pada waktu itu pemerintah Romawi melarang mereka untuk menghukum mati seseorang. Namun dengan cara demikian Yesus justru menggenapi firman Tuhan, yaitu Dia tidak akan mati di tangan Yahudi melalui rajaman batu, melainkan melalui Dia disalibkan di kayu salib dengan tangan orang Romawi. Kita melihat bagaimana Pilatus dengan sendirinya, di mana dia mendapat kesempatan bertemu dengan Yesus sebagai raja kebenaran. Tapi Pilatus tidak mendengar kebenaran tentang Yesus. Sekalipun dia mendengar, tetapi ia tetap menolak dia. Ia sudah begitu dekat dengan pintu keselamatan, tetapi harus binasa karena tidak mau menyambut Yesus sebagai raja kebenaran. Padahal siapapun yang menyambut Yesus sebagai kebenaran akan diselamatkan dan dimerdekakan dari segala belenggu yang sudah mengikatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak cara yang dilakukan oleh dunia ini berusaha untuk menyingkirkan Yesus dan menolak Dia sebagai kebenaran firman Tuhan. Namun
tentu saja harus kita sadari, tidak adanya kuasa apa-apa untuk dapat melakukan hal demikian. Karena kita mengakui Tuhan adalah Maha Kuasa. Karena itu, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan sikap kita? Ketika kita berhadapan dengan Yesus yang adalah kebenaran, tentu sekali ketika kita mengimaninya, jangan pernah menolak Dia. Firman-Nya iya dan amin. Firman-Nya nyata untuk selamanya. Firman-Nya kekal dan abadi, tidak pernah berubah. Karena itu lakukanlah yang seturut dengan perintah Tuhan. Jangan pernah menolaknya. Bukalah hati, bukalah hidup kita. Lakukanlah dengan tulus akan perintah Tuhan. Jangan pernah menolak Dia, karena Dia adalah kebenaran. Karena itu, tunjukkanlah dalam kehidupan kita bahwa kita telah menerima Yesus, hidup di dalam kasih dengan perbuatan kehidupan kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Berlakulah sebagai pelaku firman. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Kebenaran akan firman-Mu mengajarkan kami untuk bagaimana kami mewartakan akan kebenaran-Mu. Bagaimana kami berperilaku, bersikap dan berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami menolak firman-Mu melalui perbuatan, perkataan dan hidup kami yang tidak melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu selalu menjadi renungan dan mengingatkan kami untuk kami melakukan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau beristirahat ya Tuhan, berkati kami dan lindungilah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.